Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Bapak, Mama, saudara-saudari, dan terkhususnya rekan muda yang terkasih di dalam Kristus dimanapun kita berada. Semoga pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa sekali hari ini ya. Saya sangat senang karena kita berdua bisa berada di tempat ini kakak. Iya, betul Sangat-sangat sekali. luar biasa. Hari yang spesial untuk OMK di Betul paroki ini. sekali kakak. Aduh. Jadi Kakak Selvi, kita di sini pada acara talk show Hari Orang Muda Sedunia. bersama saya Santos Tukan. Dan saya Selvi Langodai. Baik, yang perlu rekan-rekan muda ketahui bahwa talk show yang diadakan oleh OMK di paroki ini merupakan talk show perdana Kakak Selvi. Betul sekali Pertama kakak. kalinya. Pertama. Dan ini diselenggarakan oleh orang muda Ya. Katolik Santo Fransiskus Asisi Lamahora. Itu kalau tidak salah Kakak Selvi ada nama gaulnya. Iya betul sekali kakak. Apa? Algonser. Oh iya, Ya, Algonser teman-teman. tentunya. Tepuk tangan ya. Jadi Algonser ini Kakak sudah terkenal sampai di mana-mana. Sangat-sangat luar biasa terkenal. Kreativitasnya itu Tentu loh kakak. saja. Iya. Bukan cuma kreatif tapi punya aksi-aksi nyata. Betul sekali kakak, luar Iya. biasa. Jadi yang perlu Kakak Selvi ketahui dan juga rekan-rekan ketahui bahwa pada kegiatan talk show ini merupakan kegiatan talk show yang dirayakan dalam rangka menyongsong Hari Orang Muda Sedunia. Berdasarkan edaran Bapak Paus yang terbaru, maka Hari Raya Orang Muda Sedunia diperingati pada Hari Kristus Raja Semesta Alam. Jadi dirayakan pada saat perayaan ini apa? Kristus Raja Semesta Alam yang pada ya. tahun ini dilaksanakan pada tanggal 21 November. Tentu Ya, saja. pada hari Minggu ya kakak. Iya, betul sekali. Jadi orang muda di paroki ini sudah mempunyai banyak kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Orang Muda Sedunia ini. Oke, baik. Tapi ya Kak Selvi, kita di sini tidak sendiri saja. Ya. Iya, kita Terus? kehadiran narasumber Wow, hebat. berarti sangat-sangat luar biasa Iya, itu tentu mereka. saja. Iya. Kita langsung undang mereka saja Kak Ya, Selvi. boleh kakak. Oke, kepada para narasumber kami persilakan. Silakan narasumber kita yang sangat luar biasa Luar juga biasa kakak. sekali. Mereka Iya. sudah sangat terkenal di paroki kita ini. Ya. Pater, salam orang muda. Salam. Salam. Orang muda. Jadi ya Kak Selvi, di antara kita berdua telah hadir ketiga narasumber yang sangat terkenal di paroki kita ini. Betul sekali. Mungkin kakak. teman-teman kita akan memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita pada sore hari ini. Ya, yang pertama ada pater moderator kita yaitu Pater Mateus Tunu CSSR. Kepada Pater, selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung Pater. Ya, luar biasa. Selanjutnya ada Bapak Didakus Nama Belawa selaku Ketua PGM di Paroki Santo Fransiskus Asisi Lamahora. Selamat sore Bapak, selamat datang di acara kami. Selanjutnya yang terakhir adalah yang mungkin yang orang muda di sini pasti kenal kayak. Sangat-sangat Tentu kenal saja. kakak, tentu saja. Iya. Siapa lagi kalau bukan Kakak Maria Susanti Kidi. Ye. yang merupakan Yang merupakan Ketua MK Santo Aloysius Gonzaga ya kakak. Ketua OMK-nya Algonser ini. Luar biasa sekali hari ini kita bisa bertemu dengan narasumber-narasumber yang sangat-sangat luar biasa juga kakak. Iya, tentunya akan memberikan kita informasi-informasi yang penting buat kaum muda kakak. Pastinya kakak dan akan bermanfaat buat orang-orang muda. Tentu saja. Pater, Bapak, Kakak, dan juga rekan-rekan muda semuanya.
seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sekarang hidup di zaman modern. Pada zaman modern ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada setiap aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah pada iman seseorang. Khususnya bagi kita orang Katolik yang secara nyata dan sadar sudah mengalami krisis iman. Iya, krisis iman itu adalah melunturnya iman seseorang menjadi pertanda bahwa kita semakin jauh dari ajaran Kristus hanya demi hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, saya mau mulai dari Pater Teus, selaku pater moderator kita ya. Ini berdasarkan penglihatan atau sudut pandang pater, apa menurut pater krisis iman itu seperti apa? Terus dari penjabarannya pater bisa menginformasikan ke kita juga kendala-kendala yang kita peroleh dari krisis iman itu dan penyebab-penyebabnya, pater. Kepada pater kami persilakan. Halo, selamat sore semua. Ya, menurut saya itu krisis iman itu adalah menurunnya semangat seseorang untuk menghayati imannya akan Yesus Kristus. Jadi semangatnya mulai berkurang dari hari ke hari, penghayatannya juga berkurang dari hari ke hari. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya mungkin karena perkembangan zaman, perkembangan dunia yang sekarang itu teknologinya begitu maju dan modern. Kadang-kadang bisa juga mempengaruhi orang untuk semakin menjauhkan diri dari gereja atau menjadi murid Kristus. Dan melunturnya iman seseorang ini, khususnya kaum muda, sudah merambat kemana-mana sekarang ini. Sudah merambat kemana-mana. Dan ini menjadi pekerjaan untuk kita semua, PR bagi kita semua untuk terus mendorong teman-teman supaya selalu mendekatkan diri mereka dengan Yesus, selalu mendekatkan diri mereka dengan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Dan kendala-kendala selain karena perkembangan dunia dan teknologi yang begitu pesat, juga mungkin kendala-kendala dapat kita temukan dari diri seseorang sebetulnya. Jadi meluntur itu adalah dari dirinya dia sendiri yang kurang bersemangat untuk beriman dan menghayati imannya akan Yesus Kristus. Jadi ada semangat yang menurun dari orang yang bersangkutan sehingga membuat imannya juga luntur dan kemudian menurun dari hari ke hari. Begitu? Iya, pater. Terima kasih, pater. Kita dapat katakan bahwa krisis iman itu Kakak Silvi artinya melunturnya nilai-nilai keimanan dalam diri seseorang. Sekarang kita mau melihat dari sudut pandangnya Bapak Ketua PGM. Menurut Bapak, sejauh manakah pengaruh krisis iman dalam suatu organisasi ataupun kelompok-kelompok gerejani tertentu? Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya, pengaruh krisis iman terhadap organisasi atau terhadap gereja ini karena krisis iman seorang tadi lalu membuat dia jauh dari gereja atau gereja Katolik, juga dari organisasi-organisasi yang berbau agama, krisis iman. Sehingga hal ini juga berpengaruh pada semangat doanya, juga semangat sosialnya ke saudara-saudaranya, atau kepedulian terhadap saudara-saudaranya menjadi sangat rendah karena iman akan Kristus sangat menurun karena sangat akibat globalisasi yang mana teman-teman muda ini kurang mampu filter hal-hal dari luar yang masuk sehingga akhirnya membuat dia punya iman sangat menurun. Demikian. Terima kasih. Itu besar ya Kakak Sylvia pengaruh krisis iman pada suatu organisasi Iya, kelompok Kakak. kerajaan. Jadi sebagai orang muda itu kita harus menyaring ya, Kakak. Iya, betul. Apapun itu tidak bisa kita terima. Iya. Ya, baik ini. Sekarang kita mau mendengarkan suara dari orang mudanya Iya. kita, Kakak Ketua OMK ya. Kakak Ina, kita mau mendengar dari Kak Ina. Jadi
eh, yang ingin kami tanyakan itu Kak Ina. Kak Ina kan sebagai orang muda tuh. Ya. Jadi yang paling sering Kakak Ina lihat di sekitar kakak ataupun yang kakak rasakan mengenai krisis iman itu bagaimana kakak? Bisa sharing ke kita kaum muda kakak? Siap, bisa. Ya, terima kasih kakak. Baik, nah, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Krisis iman ya. Saya sepakat dengan Tuan dan juga Bapak Dakus sudah menjabarkan sebagian besar tentang krisis iman. Saya memberi contoh sedikit tentang krisis iman dari versi orang muda. Iya Ya. kakak. Jadi kita manusia itu diciptakan spesial dari Allah. Wow, luar biasa. Kita sangat spesial dan kita luar biasa. Ya, jadi kita itu diberi suatu tanggung jawab untuk bisa berinteraksi dan bereaksi. Nah, dalam perjalanan kita menjalani berbagai macam pertemanan, pergaulan, komunitas, di gereja, di rumah, dan dimanapun kita berada. Kita belajar bagaimana seperti kata Bapak Dakus, kita harus memfilter apa yang kita temukan di luar dari sesama kita. Untuk saat ini, krisis iman itu bisa dikatakan sangat luar biasa terjadi. Untuk umat Kristiani khususnya, kita tanpa sadar ataupun sadar, kita mengalami itu. Contoh, misal dari saya pribadi, saya aktif di komunitas, beberapa komunitas, pergaulan, pertemanan, dan OMK sendiri. Tapi terkadang saya merasa, saya ini buat apa sih? Saya ini apa yang saya buat selama ini? Saya merasa waktu itu berputar begitu tanpa sesuatu hal yang positif yang saya terima. Saya merasa ke gereja saya pergi, kegiatan OMK saya selalu aktif, di basis juga lingkungan. Tapi saya merasa seperti kehausan, kerinduan akan kerinduan itu sendiri. Itu mungkin tahap di mana saya diingatkan oleh Tuhan bahwa saya mungkin harus lebih mendalami iman. Saya yakin di saat saya mengalami itu Tuhan menunjukkan bahwa kamu tidak hanya diberkati sampai di situ. Kamu harus mendalami iman, lebih menggali iman lagi. Kamu diberkati Tuhan dan kamu harus menjadi berkat bagi sesama. Jadi di saat kita mengalami krisis iman, di saat itu Tuhan ingin kita untuk berbagi dan menjadi berkat bagi sesama. Mungkin itu yang saya alami dan bisa saya katakan saya mewakili orang muda di mana krisis iman itu kami alami. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sharing yang sangat menarik dari Kakak Ina Sangat mengenai menarik, krisis Kakak, iman yang iya. sedang terjadi oleh orang muda kita saat Betul ini. sekali kakak. Sangat-sangat memotivasi kak. Iya, Iya. betul sekali. Nah, tadi Kakak Selvi kita sudah mendengarkan dari Pater tentang krisis iman itu seperti apa, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pak Dakus Dakus. tentang krisis iman di kelompok-kelompok gerejani dan disempurnakan oleh Kakak Ina mengenai krisis iman pada orang muda. Nah, setelah mengetahui berbagai macam krisis iman, saya mau mencoba beralih ke Pater kembali. Menurut Pater, bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi krisis iman yang sedang terjadi ini, Pater? Ya, bagaimana cara untuk mengatasi krisis iman yang terjadi saat ini? Dan tentu saja sudah dialami oleh orang-orang muda kita saat ini yang sebetulnya merupakan masa kini dan masa depan gereja kita. Menurut saya yang perlu dilakukan pertama-tama adalah memotivasi diri sendiri. Kita harus sadar bahwa ketika kita menerima sakramen pembaptisan, kita diangkat menjadi anggota gereja dan juga menjadi murid-murid dari Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kesadaran ini akan memotivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Yesus sendiri yang adalah guru dan sahabat kita. Yang kedua, perlu juga
umat sekalian, khususnya kaum muda, untuk bekerja sama dengan orang tua misalnya, bekerja sama dengan mereka yang punya pengalaman dalam hal beriman, yang boleh dikatakan mempunyai iman yang militan akan Tuhan. Belajar dari mereka bagaimana beriman, bagaimana mempertahankan iman mereka akan Yesus Kristus, dan menimba pengetahuan dari mereka tentang pengalaman-pengalaman iman yang selama ini mereka jalani. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mengatasi krisis iman juga perlu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Misalnya latihan kor bersama di kelompok basis gereja, tingkat lingkungan dan tingkat paroki. Lalu misalnya juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di paroki. Orang muda misalnya diberi kepercayaan untuk menjadi panitia untuk momen-momen peristiwa tertentu dalam paroki. Orang diajak untuk terlibat dalam doa bersama, baik di tingkat lingkungan, KBG maupun tingkat paroki, rekoleksi bersama dan lain sebagainya. Itu merupakan terobosan-terobosan atau cara-cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan iman seseorang, termasuk juga anak-anak muda. Hanya sayangnya bahwa kita kembali lagi, yang sangat minim dari kita sekalian adalah, mulai dari kaum muda sampai orang tua, adalah motivasi diri sendiri. Itu masih sangat kurang. Kesadaran bahwa kita ini adalah murid Kristus yang memang harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan itu masih sangat-sangat kurang. Dan ini mungkin menjadi sekali lagi PR bagi kita semua, khususnya kaum muda. Mari kita berjuang memperbaiki diri kita, memotivasi diri kita untuk semakin beriman dan percaya kepada Yesus sebagai guru dan sahabat kita. Saya kira demikian untuk sementara. Terima kasih Pater, ini merupakan penguatan bagi kita kaum muda, khususnya Kakak Selvi, supaya bisa mengatasi krisis iman yang sedang bergejolak dalam diri kita masing-masing. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita dari Kakak Selvi, kita bisa tahu bahwa krisis iman itu sedang secara nyata terjadi pada kaum muda. Dan kita kaum muda tentunya harus berusaha memotivasi diri kita sendiri dan Betul sekali, mendekatkan Kakak. diri kita kepada Tuhan untuk bisa mengatasi krisis iman itu. Dan sepengamatan saya Kakak Selvi, orang muda di paroki kita ini sudah terlibat aktif, berperan aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan gerejani. Nah, untuk itu Kakak Selvi, mungkin kita bisa mendengarkan cerita dari Kakak Ina mungkin mengenai kegiatan-kegiatan ataupun peran aktif OMK apa sajakah yang sudah dilakukan oleh OMK Paroki Fransiskus Asisi Lamahora ini. Baik, terima kasih. Saya menggambarkan sedikit aktivitas OMK ya. Dari kebersamaan saya selama menjadi anggota dan selama dipercayakan mendampingi teman-teman orang muda, sudah sangat banyak. Kalau bisa dibilang sudah sangat banyak kami melakukan beberapa kegiatan yang sangat bermanfaat bagi gereja dan bagi sesama. Itu sudah sangat luar biasa dan sangat-sangat harus diapresiasi untuk orang muda. Tepuk tangan dulu untuk orang muda. Terima kasih banyak Algonser. Sudah sangat luar biasa sejauh ini untuk kegiatan di gereja aktif, untuk kegiatan sosial sangat aktif. Dan perkumpulan-perkumpulan orang muda di sesama orang muda pun selalu dilakukan. Dalam aktivitas itu banyak sekali yang ditemukan, tapi puji Tuhan Algonser tidak ada matinya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Algonser dulu. Ya. Luar biasa. 1-2 datang tapi tidak pernah mati. Hilang muncul tapi tidak ada matinya. Algonser tidak ada matinya. Mungkin seperti itu, terima kasih banyak Algonser. Menyambung apa yang dikatakan Ina tadi, aktivitas-aktivitas apa saja yang dibuat oleh OMK Algonser Lamahora sebagai bukti bahwa mereka itu pengikut-pengikut Kristus. Ada banyak hal yang teman-teman di sini telah buat sebagai perwujudan akan iman mereka kepada Yesus Kristus. Misalnya kemarin ketika ada erupsi Gunung Merapi di Leleotolok di Lembata sini, teman-teman di sini tuh buka posko lalu kemudian terjun langsung membagikan bantuan untuk orang-orang yang sedang susah. Tepuk tangan buat teman-teman. Lalu berlanjut lagi kepada Seroja, lebih heboh lagi. Itu mereka keliling dari satu desa ke desa yang lain untuk berbagi berkat, menyalurkan berkat Tuhan bagi sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami bencana.
Dan itu merupakan hal yang sangat-sangat luar biasa sebagai bentuk perwujudan iman kita akan Yesus Kristus. Dan rencananya nanti pada hari Sabtu juga teman-teman di sini dalam rangka memperingati Hari Orang Muda Sedunia nanti yang terjadi pada tanggal 21 November nanti, hari Sabtu nanti akan mengadakan baksos juga untuk teman-teman di panti asuhan sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap mereka yang berkekurangan dan terpinggirkan serta kurang mendapatkan perhatian dari sesamanya. Jadi Algonser memang luar biasa. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali Iya. ya kakak. Jadi informasi dari Kakak Ina dikuatkan lagi oleh Pater. Ini membuktikan bahwa yang Kakak Ina sampaikan bukan omong kosong. Iya, betul terjadi Tapi ya. Algonser sudah punya bukti nyatanya. Luar biasa sekali Algonser ini. Tidak ada matinya. Ah. Oke. Selanjutnya kita mungkin beralih ke Bapak Dakus selaku Ketua PGM. Di masa Bapak muda dulu tentunya ada organisasi kepemudaan di gereja. Kalau sekarang istilahnya OMK, mungkin dulu istilahnya Mudika, kalau tidak salah. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada rekan-rekan muda masa kini, seperti apakah peran ataupun kegiatan-kegiatan Mudika pada masa Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan. Jadi kami gila dulu bukan MK tapi pemuda-mudi Katolik. Dan kebetulan ketika saya masih muda itu saya tidak di Lamahora, tapi saya di paroki di tangan sebelah, paroki ada Kewa. Dan kebetulan di sana waktu zamannya saya itu luar biasa juga. Luar biasa, selalu yang paling mengesankan itu ada di sana kegiatan namanya ada pekan Mudika dan namanya Hakedapi. Kan Hakedapi dan ada Kewa, ada Ileape dengan Kidang Hakedapi. Dan ketika kami di paroki ada Kewa itu kita stasi namanya stasi, bukan lingkungan kalau dari kota namanya lingkungan, kalau di ada Kewa namanya stasi. Jadi ketika kegiatan Mudika kita berkeliling dari stasi ke stasi, pertemuan bergilir, tidak hanya terpusat di paroki tapi kadang ke Loragiri yang sekarang paroki Lodo Blolong itu. Dan kebetulan terakhir sebelum saya pindah ke Lamahora itu saya jadi ketua Mudika di sana. 3 tahun saya jadi ketua Mudika. Ya, kegiatan yang melatih kor dan waktu itu kor luar biasa, kor Hakewa yang selalu menjadi juara ketika ada lomba kor tingkat Hakedapi itu. Hakedapi. Lalu ada kegiatan cari dana. Kami juga ada kebun paroki namanya. Ada kebun paroki, jadi setiap bulan kami ke kebun paroki untuk bersihkan kebun lalu kami biasanya hidup dengan ada yuran. Jadi ada yuran Mudika. Yuran itu porsinya dibagi 3 kami waktu itu. Jadi dibagi ke stasi sekian persen, lalu di wilayah ada wilayah juga, di sana ada wilayah, lalu ke pusat paroki. Jadi di peruntukannya sudah jelas dibagi masing-masing. Ada satu hal yang luar biasa di sana waktu itu, ketika teman-teman mereka mau berkeluarga mau pindah, ada satu artinya paksa betul saya pendatang luar biasa itu. Mereka harus punya ada satu persyaratan untuk harus punya tanah umur panjang. Tanah umur panjang di sana baru dia boleh menikah, lalu harus ada surat keterangan dari orang Mudika di stasinya. Kalau tanpa keterangan dari Mudika maka di KPP-nya itu dia akan lebih mahal dia bayar. Dia lebih mahal bayar. Jadi teman-teman luar biasa sudah kita di beberapa pengalaman di ada Kewa. Dan ketika kita mana selalu semangat, karena semangat itu yang kan sana kita ketemu siapa saya, bukan apalagi kita operasi kan ada dari ATD juga ada, ILAP juga ada, luar biasa, kita lebih unik. Kalau sering ketemu kata dia luar biasa kegiatan-kegiatan tadi yang sudah kita pertahankan, karena dengan doa baik pribadi maupun doa kelompok kita
makin kuat, lalu kita sudah menunjukkan makin berani keluar dari diri kita untuk orang lain. Kita sudah menerapkan tuntukan dengan beberapa kegiatan sosial yang kita laksanakan kemarin, baik Seroja maupun Gunung Meletus itu, kita sudah berani keluar dari diri kita untuk orang lain. Mari kita tetap kompak, tetap semangat sehingga Algonser tetap hidup. Terima kasih. Ceritanya menarik ya Kakak Selvi ya. Sangat-sangat Jadi menarik, mungkin Bapak Kakak, Dakus ya. kembali bernostalgia dengan masa muda Betul beliau sekali. dahulu. Iya Pak. Yang berikut kita mau ke Pater dulu. Pater ini, kita mau tahu seberapa penting apa komunitas orang muda itu, gereja kita, lingkungan, bahkan lebih mendunia begitu Pater. Wah, pertanyaan yang luar biasa, sangat menggugah. Seberapa penting apa orang-orang muda dalam kehidupan menggereja? Singkatnya begitu pertanyaannya. Orang muda itu penentu bagi masa depan gereja. Setuju tidak teman-teman? Setuju sekali. Penentu, Pater. mengapa menjadi penentu? Karena generasi yang sudah tua sekarang, misalnya sudah usia 60-an, pelan-pelan akan termakan usia. Dan tentu saja hidupnya tidak abadi. Mereka suatu saat nanti akan dipanggil menghadap Tuhan, lalu selesai dari hidup mereka. Pertanyaannya adalah, siapa yang melanjutkan kehidupan menggereja? Siapa yang menjadi pionir gereja? Ya kalian kita semua yang masih muda. Saya masih muda ya, padahal sudah tua sebenarnya. Masih muda, Pater, masih muda. Semangatnya masih muda walaupun sudah Kita tua. semua masih Ya. muda di sini. Jadi yang menjadi penentu adalah orang muda. Makanya diharapkan supaya rekan-rekan orang muda itu bersemangat, semangat untuk membangun paguyuban mulai dari tingkat KBG, lingkungan, paroki dan juga kalau bisa di tingkat keuskupan. Paguyubannya diperkuat sehingga mempererat tali persaudaraan dan semangat untuk semakin meningkatkan iman kepada Tuhan. Jadi anak-anak muda itu adalah masa kini gereja dan masa depan gereja. Itu artinya adalah penentu. Jadi walaupun masih muda-muda begini, merupakan penentu untuk masa depan gereja. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya dianggap, kalian masih kecil, tidak tahu apa-apa. Oh jangan, sabar dulu. Anak-anak muda adalah penentu bagi masa depan gereja. Maka perlu membangkitkan jiwa semangat muda itu untuk semakin beriman kepada Yesus. Jadi mulai dari tingkat KBG, lingkungan, paroki dan keuskupan. Mengapa demikian? Kalau kalian misalnya berhasil membangun paguyuban yang kuat di tingkat KBG, berarti nanti lingkungannya kuat pasti. Kalau lingkungannya kuat, parokinya menjadi hidup. Kalau parokinya hidup, keuskupannya menjadi lebih hidup lagi. Jadi mari kita semangat dan terus semangat. Terima kasih Pater. Berarti sebagai orang muda kita harus semangat Kakak. Iya, betul sekali. Dan orang muda itu bukan hanya generasi masa depan ya Kakak. Biasanya kita mendengar tuh orang muda tuh generasinya masa depan. Iya, padahal harusnya generasi masa kini dan masa depan. Jadi Kakak. sebegitu pentingnya peran Iya. orang muda dalam gereja. Jadi sebagai penentu begitu Iya, Kakak. penentu masa depan gereja ada di tangan kita kaum muda. Jadi kaum muda dengarkan hal ini. Jadi kita jadi orang muda itu harus berbangga Kakak. Iya, betul sekali Kakak Selvi. Nah, Kakak Selvi, saya kebetulan dapat informasi. Rupanya Apa tuh, di Kakak? Algonser ini ada penyanyi-penyanyi ternama Kakak Selvi. Wow, Iya. luar biasa sekali ya. Sering dipakai dalam acara-acara pernikahan Kakak Selvi. Wah. Selalu di booking. Luar biasa sekali Iya. Kakak. Jadi OMK di sini punya suara-suara emas. Nah, bagaimana kalau kita mendengar salah satu penyanyi Kakak? Iya Kak. Kita langsung saja kepada penyanyi terkenal dari Algonser. Konsernya kita. Ini dia, namanya Kakak Antes ini ya. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu. Yeay. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sungguh jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sungguh jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia.
semua kepalsuan dunia, dari semua